Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Anda semua. Tentu saja dengan harapan semua berbahagia dan sehat-sehat senantiasa, dimudahkan rezeki yang halal dan thayyibah, kemudian dalam mengarungi perjalanan hidup ke depan selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, selalu memang ini adalah panduan, referensi atau rujukan siapa yang hendak mencari pasangan. Kemudian yang hendak kami pertemukan sekarang adalah Sabtu Kliwon dengan Rabu Legi, kemudian Sabtu Kliwon dengan Kamis Pahing, di mana setiap periode selalu katakan 8 tahun, meskipun 8 tahun sebagai ancang-ancang standar waktu, bisa mundur dan maju terserah kepada bagaimana Anda menghadapi secara positif, bisa menjadi lebih cepat berlalu untuk hal yang berat, tapi lebih bisa memanjang ketika hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya negatif itu juga lebih bisa memanjang ketika ujian-ujian yang berat, tapi juga waktu yang baik pun bisa lebih menyingkat. Jadi Sabtu Kliwon dengan Rabu Legi, Sabtu 9 Kliwon 8 adalah 17, kemudian Rabu 7 Legi 5 adalah 12. Kemudian nilai yang termunculkan adalah pegat, di mana utamanya pegat di awal ini memang nyata-nyata biasanya adalah kesehatan yang mudah terganggu, kemudian ekonomi yang betul-betul tersendat, betul-betul sulit didapatkan. Setiap usaha sepertinya kegagalan yang selalu didapat. Memang sulit di awal seperti ini. Janganlah kemudian Anda berputus asa, sebab melihat ke depannya tetap ada kebangkitan. Karena terlepas daripada masuk kepada periode yang kedua ini nilai padu, tapi boleh dikatakan disitulah pergerakan ekonomi Anda. Pergerakan ekonomi Anda boleh dikatakan mulai bangkit dengan cukup baik. Masuk pada periode yang ketiga pun, meskipun masuk pada posisi yang mudah digusip, tapi dari sisi usaha ekonomi tetap bergerak dinamis meskipun ada batasan-batasan karena memang bukan dominasinya rezeki, tapi tetap bergerak baik. Terus masuk kepada posisi periode yang keempat. Inilah yang nyata-nyata tertulis sebagai pergerakan ekonomi yang nyata. Di sini usaha apapun yang Anda usahakan akan insya Allah banyak menghasilkan sumber pendapatan. Maka memang di posisi inilah Anda giat, Anda tambah energi untuk bisa lebih menghasilkan yang banyak. Kemudian masuk pada periode yang kelima, yaitu nilai jodoh. Ini yang membuat kadang-kadang satuan menjadi kuat, menjadi terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Jadi kalau saya ulang kembali, Sabtu Kliwon dengan Rabu Legi meskipun diawali dengan nilai pegat yang sangat sulit, kesehatan yang mudah terganggu, mulai bangkit ekonomi pada periode yang kedua, kemudian tetap bergerak maju pada nilai yang ketiga meskipun gusip, lebih kepada nyata-nyata bangkit ekonominya pada nilai periode yang keempat adalah memang rezeki. Jadi kemudian di sini muncul apapun yang Anda usahakan tetap menghasilkan ekonomi, terus masuk pada periode yang kelima yaitu memang jodoh dan pergerakan rezeki, ekonomi tetap berjalan dengan cukup baik. Kalau tidak malah dikatakan sangat baik. Maka secara keseluruhan pertemuan hari Sabtu Kliwon dengan Rabu Legi harusnya adalah juga pasangan yang sangat berkecukupan dan sangat rukun. Harusnya seperti itu. Terima kasih. Kalau penjelasan ini kurang pun saya minta maaf. Dan saya harap Anda subscribe sebelum saya lanjutkan pertemuan berikut Sabtu Kliwon dengan Kamis Pahing. Untuk yang ini Sabtu Kliwon dengan Kamis Pahing
Ini pun diawali dengan nilai pegat pada posisi yang pertama. Kadang-kadang kebanyakan juga memang di posisi yang pertama yang notabene memang berat ini seperti tidak ada batasan, karena memang ekonomi yang sangat sulit diusahakan pun sulit didapatkan, bahkan kesehatan pun sangat terganggu. Itu yang sering terjadi. Maka dengan tidak melihat ke depan, barangkali berputus asa pada periode-periode tahun pertama, kalau tidak melihat periode yang berikut. Maka kadang-kadang saya juga selalu mengatakan bahwa ini untungnya Satu Petong, yang notabene memang bukan ramalan tapi titen, yang kemudian setelah apa yang dijalani hal-hal yang sulit, bisa membangkitkan semangat dengan pengharapan yang baik di kemudian hari. Jadi kalaupun Sabtu Kliwon dengan Kamis Pahing ini diawali dengan sesuatu yang sulit, tapi masuk pada periode yang kedua adalah nilai yang notabene memang rezeki bangkit. Jadi kemudian muncul di sini, terlepas daripada awal yang sangat sulit, saya berharap ketika ada kebangkitan seperti ini, banyak usaha untuk menunjang barangkali ada keterpurukan di situasi yang lain. Karena memang kesempatan inilah yang paling baik, bisa jadi tidak datang untuk kedua kali, maka usahakan sebaik mungkin untuk meningkatkan ekonomi keluarga Anda. Tapi untungnya masuk kepada periode yang ketiga adalah masih kembali dalam posisi yang aman-nyaman, karena nilai lungguh ini biasanya ekonomi pun sangatlah mudah. Di samping kajen, tentram, nyaman, ekonomi tetap bergerak lancar. Namun saja, setelah dibangkitkan ekonomi pada periode yang kedua dan ketiga, saya harap Anda tekan untuk berhati-hati atau membatasi. Ketika ada tanda-tanda masuk pada hal yang sulit, Anda lebih baik stop untuk tidak banyak mengeluarkan modal, karena memang di posisi yang keempat ini kembali pada posisi periode pegat, seperti angkatan pertama atau periode yang pertama. Di sini ada unsur keterhentian, kesulitan, maka lebih pada disederhanakan untuk tidak lebih dalam kalaupun jatuh, agar modal Anda tidak habis di sini. Untuk tidak kehilangan segala-galanya, maka lebih baik dibatasi dalam banyak gerak untuk bisa menghemat. Kemudian masuk kepada periode yang kelima, yaitu jodoh. Mudah-mudahan nilai jodoh ini memang pasangan yang merupakan pasangan yang sangat kuat. Karena satu dengan yang lain hanya melihat kebaikan, kecukupannya, tidak ada kekurangan sesuatu pun satu dengan yang lain. Maka kalau saya ulang dari pertemuan Sabtu Kliwon dengan Kamis Pahing ini, meskipun diawali dengan sesuatu yang sulit, pertahankan, karena ada kebangkitan di periode yang kedua dan ketiga, notabene nilai rezeki dan lungguh. Kemudian stop, berhati-hati untuk berhemat, sederhana, jangan sampai jatuh terlalu dalam di periode yang keempat. Kemudian masuk pada periode yang kelima, Anda terserah bergerak lagi, karena di sini mulailah ada kebangkitan meskipun standar, tapi bisa jadi dalam artian tidak ada kejatuhan. Nah, mudah-mudahan keluarga seperti ini setelah bisa menguraikan, ya, bisa melihat sesuatu yang berat dan sulitnya, bisa Anda pertimbangkan. Mudah-mudahan keluarga Anda adalah keluarga yang kecukupan. Begitu, terima kasih saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus juga setiap kali uraian saya dan apa yang saya sampaikan ada kekurangan dan kesalahan, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.